Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Protes tindakan represif ratusan mahasiswa berunjuk rasa ke DPRD dan Mapolda Papua. Menerima sembako dari polisi, ojek online di Jayapura batal demo. Antisipasi kericuhan, seluruh sekolah di kota Jayapura diliburkan selama 2 hari. Harga beras di kota Jayapura terus naik dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Saat ini harga beras premium terpantau di kisaran Rp18.000 per kilogram. Sementara beras medium di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Selain daya beli masyarakat menurun, pedagang beras juga terimbas kenaikan harga beras. Saat ini pedagang hanya bisa menjual 2 ton beras per bulan, turun drastis dari 5 ton. Pedagang meminta pemerintah turun tangan menstabilkan harga beras karena merugikan pedagang dan masyarakat. Kalau yang premium itu macam-macam harganya. Kalau yang macam 99 itu kan pengeceran 18. Iya. Lain daripada itu macam Kano Bones apa itu 17.000 per kilo. Pengambilan namanya susah sih tidak juga, cuma penjualan itu yang susah. Iya, selama harga naik begitu penjualannya yang susah. Ya. Kalau macam stok begitu kita minta ada sih ada. Tapi ya, ketika menjualnya saja itu yang susah kalau harga mahal begitu. Kita kira-kira saja ya, kita kira-kira saja. Dalam 1 bulan itu bisa sampai 5-6 ton. Iya. Yang beres medium toh? Beres medium. Ya. 5-6 ton bisa. Kalau untuk yang sekarang 2 ton saja itu masih ada. Menurut pedagang, harga beras sejak 3 bulan terus naik, baik beras jenis premium, medium, hingga beras bulog. Kenaikan harga menurut mereka karena faktor cuaca dan dampak dari kebijakan pemerintah. Hingga kini, pedagang di Jayapura masih menunggu langkah pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang menjadi bahan makanan utama sehari-hari. Arthur dan Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kenaikan pajak yang terus terjadi tampaknya menjadi tren di berbagai daerah, termasuk Merauke. Basri, seorang pelaku usaha hiburan malam di Merauke, mengungkapkan bahwa kenaikan pajak yang terjadi, yang semula berkisar antara 25% hingga 40%, telah menambah beban mereka. Ia menilai kebijakan tersebut seharusnya dievaluasi, mengingat kondisi ekonomi yang masih labil dan belum stabil. Dengan menaikkan itu pajak yang sedemikian tingginya itu akan bergejolak di masyarakat. Tapi yang saya pikir pemerintah tidak bodoh-bodoh amat untuk serta-merta menaikkan dia punya pajak setinggi itu. Dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Mungkin kami diajak berunding dulu sebelum hal itu dinaikkan. Kusuma, seorang pelaku UMKM, juga menambahkan bahwa kenaikan pajak ini tidak hanya mempengaruhi usaha hiburan malam, tetapi juga meningkatkan ketidakpuasan warga. Kondisi ini memicu kemarahan di kalangan masyarakat yang merasa terbebani oleh pajak yang semakin tinggi. Kalau menurut saya jangan dulu, apalagi kita lihat toh di beberapa daerah ini ada terjadi beberapa gejolak-gejolak akibat kenaikan pajak. Nah, kalau menurut saya jangan dulu, apalagi ekonomi kita ini belum stabil. Pendapatan juga tidak seperti dulu lah, artinya pendapatan stagnan saja. Berarti Anda berharap bahwa pemerintah jangan sengaja kasih naik pajak seperti itu? Iya, saya berharap semoga tidak dinaikkan pajaknya. Warga mendesak pemerintah daerah tidak membebani warga dengan menaikkan pajak, apalagi saat ini daya beli warga menurun karena ekonomi yang sulit. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Pasar murah serentak digelar di seluruh Indonesia, termasuk di Merauke, Papua Selatan. Ada 6 lokasi pasar murah yang bisa dikunjungi warga, salah satunya di Kelurahan Karang Indah. Masyarakat langsung menyerbu dan memborong beras, gula pasir, dan minyak goreng. Dalam 1 jam seluruh sembako ludes terjual. Padahal penyelenggara menyediakan 2 ton beras SPHP, 150 kg gula pasir, dan 300 liter minyak goreng. Maria Warfa, salah satu warga sudah antre sejak pagi hari di pasar murah karena khawatir kehabisan sembako. Ia dan warga lainnya tidak mau menyanyiakan kesempatan karena beras dijual murah. Rencana mau beli beras. Mau beli beras juga ya. Ibu, ini kan ada pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, bagaimana tanggapan Ibu dengan pasar murah ini? Sangat senang karena membantu kita buat masyarakat yang tidak mampu. Barang-barang sekarang cukup mahal, Bu ya? Iya. Iya. Jadi pasar murah kita masyarakat. Belanja apa ini Bu Mira? Beras. Beras ya. Rencana mau beli berapa banyak ini? Gimana? Berapa sak berapanya belinya berasnya? Tidak tahu ini tugasnya berapa saat ya, satu gitu. ini ya, kurang tahu. Ya Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dengan pasar murah ini? Bagus, sangat membantu masyarakat kecil seperti kita. Agak ringan Bu ya. Baik. Sementara itu, pimpinan cabang Perum Bulog Merauke menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melakukan monitoring terhadap harga beras SPHP yang beredar di pasaran. Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Bulog tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pedagang yang tidak mematuhi harga yang telah ditetapkan. Kalau kami temukan ketika beberapa mitra LPK yang akan menjual di atas sen, pasti kami berikan sanksi dan beberapa kali surat peringatan. Dan memang sekali 2 kali kami berikan surat peringatan dan tidak diindahkan, kami akan memutuskan hubungan kerjasama. Sejauh ini sudah ada sanksi bagi pedagangnya, sudah ada sanksi Bu? Sampai hari ini belum ada ya? Belum ada, tapi kami selalu mitigasi dengan cara setiap outlet binaan kami memasang spanduk dengan di situ sudah ada ditentukan disertai suatu kewajiban setiap warung yang bekerja sama dengan Bulog memasang spanduk atau banner yang ada ketentuan harga eceran tertinggi dari beras subsidi atau beras SPK. Tindakan pengawasan ini bertujuan untuk menjaga agar harga beras tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.